Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penilai ujian kinerja, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eko Supriyanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya saat ini mengajar di SD Al-Kahfi Islamic School Kota Batam. Dan pada hari ini, hari Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk mata pelajaran fikih di kelas 6 dengan materi minuman keras. Mudah-mudahan pelaksanaan praktikum ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kompetensi profesional saya sebagai seorang pendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Kita awali pagi ini kegiatan belajar kita dengan berdoa. Doa sebelum belajar kita mulai. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya Rabbi zidni warzuqni. Oke, Ustadz akan cek kehadiran kita dulu untuk ketua kelas atau yang lain. Tolong disampaikan apakah kita semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Almer. Satu orang, ada lagi? Satu orang ya. Dulu, baik itu buku, alat tulis, dan posisi duduk kita tolong dirapikan. Semuanya bawa buku ya. Alat tulis ada? Baik, Ustadz minta setiap satu kelompok itu coba diangkat bukunya untuk bahan pelajaran kita, buku fikih kita. Oke, semua kelompok sudah punya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita awali dengan ayat. Nah, kita awali belajar kita dengan membaca ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ilmu kepada kita. Siapa yang mau baca satu orang? Oke, Aufa, silakan baca ayat dan artinya. Ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwun mubin. Pancasila sebagai dasar dari negara kita. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Untuk urutan kegiatan kita hari ini, kita akan berdiskusi berkaitan dengan pelajaran kita. Nanti ada yang presentasikan juga, lalu kita lakukan tanya jawab. Sebelumnya,
Nah, apa ini kira-kira? Hah? Pernah lihat wujud asli dari botol-botol itu? Pernah memegangnya? Hah? Nggak pernah nyentuh botol-botol yang kayak gitu? Tapi pernah lihat? Pernah nyicip? Oh enggak. Nah, ini apa nih? Beralkohol. Artinya, yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang minuman keras. Minuman keras itu minumannya keras atau gimana? 3, 2, 1. Silakan ditulis. Di punggung temannya, silakan tulis. Di punggung temannya. Silakan tulis. 1 kali saja. Jangan lihat ke belakang. Fokus saja di depan. Sudah? Jangan lama-lama. Dah. Lanjut ke teman kedua. Tulis. Iya, Barik, tulis di punggung temannya. Apa yang dirasakan? Tahan dulu. Ayo, tahan. Udah? Ayo, Ferbi, lanjut Ferbi. Ferbi fokus saja. Tulis di punggung temannya. Tulis di punggung temannya. Enggak lah, pakai itu aja tuh. Sudah? Terus jangan ngomong. Fokus saja. Apa yang Barik rasakan, tulis di punggung teman. Kan itu adalah alkohol, ya. Nah, ada yang bisa menyampaikan pesan itu, tapi ada yang tidak. Oke. Nah, kita fokus ke pelajaran kita. Untuk pelajaran kita selanjutnya, nah ini tujuan. Oke, perhatikan semuanya lagi. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian atau makna dari minuman keras. Maksudnya apa minuman keras itu? Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah bahaya yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi atau meminum minuman keras. Selanjutnya, bagaimana sikap kita kalau berbahaya bagi tubuh? Apa yang mesti kita lakukan supaya tidak terkena kepada akibat dari minuman keras itu? Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Kita lanjutkan. Nih, Ustaz punya satu pertanyaan. Kalau kita lihat orang yang kita kenal, Kanu lihat Barik lagi lugep, lagi mabuk. Kita lihat orang yang kita kenal, apa yang kita lakukan? Kelompok 1? Apa? Apa? Apa yang kita kasih? Masih tahunya jangan melakukan. Oh, dinasehati. Ya. Ferbi, apa yang kita lakukan? Jadi pertama saat melihat Barik dalam kondisi mabuk, Ana membiarkan dia sampai mabuknya hilang terlebih dahulu. Setelah rasa mabuknya hilang, Jadi dibiarkan dia mabuk dulu gitu. biarkan mabuk, jadi kayak dibiarkan rasa mabuknya hilang dulu. Soalnya kan kalau pas lagi mabuk dinasihati juga nggak akan masuk. Oke, siap. Oke ya. Pak Noval, kelompok 3, kira-kira kalau lihat teman lagi mabuk, nah nih, ada masalah, ya. Apa masalahnya itu? Yang kita perlu itu tahu adalah yang akan kita bahas. Yang dimaksud dengan minuman keras itu apa? Ya, oke, tahan dulu. Kemudian
contohnya yang mungkin kita pernah lihat itu seperti apa? Di Batam ada orang jual itu? Ada. Nah, berarti kita tahu apa contoh. Nah, kemudian setelah kita tahu, silakan nanti cari di buku pelajaran kita atau dalam diskusi kita yang sudah tahu ayat yang berkaitan dengan minuman keras. Selanjutnya, nah, apa bahaya dan dampaknya bagi kesehatan? Jadi yang 3 itu silahkan diskusikan bersama timnya, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan tulis. 1, maksudnya minuman keras itu apa? Ya? Apa? Enggak ditulis. Pertanyaannya ada beberapa yang mau dijawab dan didiskusikan masalahnya. Iya. Di sini kita presentasi. Iya. Yang pertama yang dimaksud minuman keras. Yang kedua contoh-contohnya silakan nanti ditulis. 1, makna dari minuman keras. 2, contohnya. Kemudian 3, oke. Yang ketiga ayatnya. Yang keempat kenapa itu berbahaya. 4 saja. Silakan dijawab 4 masalah tadi di kertas atau di buku hasil diskusinya. Diskusikan dulu. Nanti itu dibuat di itu nanti. Itu untuk diskusi kita ini yang akan kita cari berkelompok. Selesaikan. Masalahnya 1, apa yang dimaksud minuman keras? Yang kedua, apa contoh-contohnya? Yang ketiga, ayat yang berkaitan dengan minuman keras. Yang keempat, kenapa berbahaya itu? Minuman keras itu kenapa berbahaya? Lihat, cari di buku, boleh lihat di Al-Quran atau sumber-sumber yang lainnya. Boleh ada majalah atau ada koran atau ada apa, boleh kita cari di situ sumbernya. Nah, sambil berdiskusi, Ustadz akan lihat dan akan melakukan penilaian terhadap kerja kelompok kita. Ya. Jadi Ustadz minta semuanya akan terlibat aktif dalam kelompok, harus kerjasama. Jadi semuanya ikut ya. Semuanya ikut dalam berdiskusi dan mencari jawaban dari masalah yang Ustadz sudah tanyakan. Oke. Ayo, langsung ditulis. Untuk masalah nomor 1 sudah. Yang dimaksud minuman keras. Oke. Kelompok 2 yang dimaksud minuman keras sudah. Oke, lanjut. Kelompok 3 lanjutkan dulu. Ayo, segera. Kelompok 4, ayo ditulis. Apa cari bersama apa jawabannya dari untuk ayat yang ditemukan itu cukup nama surat dan nomor ayatnya ya. Enggak usah ditulis semua ayatnya, tapi cukup nama suratnya, surat apa, terus ayat keberapa. Ya.
Untuk pengertian makna dari minuman keras sudah. Nah, itu dulu cari. Nomor 1, apa maksudnya minuman keras itu? Yang kedua, apa contohnya? Yang ketiga, baru dalilnya, ayatnya. Untuk ayat tidak perlu ditulis semuanya, tulis cukup surat apa, ayat keberapa. Kan ada tuh. Oke. Baik. Nah, nomor 1 sudah tentang makna minuman keras. Nomor 2 contohnya sudah. Contoh minuman keras sudah. Tulis apa saja contohnya di poin nomor 2. Enggak, contoh apanya saja. Boleh mereknya juga. Yang penting apa yang kita tahu. Boleh. Yang ketiga, cukup nama surat dan nomor ayatnya, oke? Yang keempat, kenapa minuman keras itu berbahaya? Boleh, contohnya boleh 2, boleh 3, pokoknya apa yang kita ketahui. Udah. Yang ketiga, lanjut. Baik. Poin 1 sudah. Poin 2 sudah. Contoh. Poin 3 ayat. Karena ia setiap zat yang dapat dihilangkan kesadaran manusia. Ayo, kerja sama kelompok, Ustadz akan nilai keaktifan kita, keikutsertaan kita. Mengandung zat yang dapat menghilangkan Ayo, kerjakan bersama supaya bisa selesai dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, ya. Kelompok 3 sampai mana? Poin berapa? Poin 1, 2, 3? Masih poin 1, masih maknanya, masih pengertian. Oke, lanjut. Kelompok 4 sampai mana? Kenapa? Oke, sudah hampir selesai. Kelompok 1, 2, poin 3. Poin 4 sudah. Kenapa minuman keras itu berbahaya sudah? Oke, silakan. Satu lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo kita cek lagi. Yang pertama pengertian sudah? Baik. Contoh-contoh minuman keras, hukumnya atau dalilnya, alasan kenapa berbahaya. Baik. Nah, kelompok 2 selesai. Ya, apa contoh minumannya? Boleh merek, boleh jenisnya.
Contoh tulis marjan. Tahu marjan? Marjan termasuk minuman keras nggak? Ah, berarti nggak masuk. Yang masuk yang mana? Sirup ABC. Nah. Makanya terserah, ayo. Apa yang kita diskusikan berempat, tulis contohnya di antaranya di situ. Atau yang dijual orang di pinggir jalan, ingat apa itu? Yang putih-putih, tulis tuh. Tulis, oke. Karena banyak, nggak dicampur sama air mungkin. Kan manis tuh. Diminum kemanisan, mabuk. Gimana kira-kira? Ayo, ada yang bantu yang lain, teman kelompoknya? Coba, Barik mau bantu, silakan Barik. Karena banyak kafeinnya. Iya, boleh nggak kalau diminum banyak-banyak sampai mabuk? Itu pertanyaannya. Seperti Nggak boleh, kenapa? Ayo. Boleh. Ayo. Sepertinya nggak boleh karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, berarti tetap walaupun dia halal, kalau berlebihan juga tidak boleh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke. Baik. Nah, oke, anak Ustaz semuanya. Ustadz ingin kita terakhir setelah sesi diskusi dan tanya jawab, kita ambil kesimpulan dan poin-poin pentingnya. 1, tadi kata kelompok 4 itu, kenapa materinya itu diharamkan? Karena akibatnya menghilangkan akal. Dari kelompok 2 tadi, kelompok 3 apa masalah jawabannya yang disampaikan? Yang kenapa boleh minum, apa pertanyaannya tadi, boleh minum minuman yang dari luar? Kenapa? Karena tidak ada barang yang halal di dalamnya. Oke. Berarti yang kedua masalah komposisi ya. Komposisinya jelas. Kalau memang di situ ada B2 plusnya, itu nggak boleh. Pokoknya lihat di penjelasan apa isi dari sebuah minuman itu. Itu kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2, apa yang disampaikan masalah tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1? Yang ditanyakan kelompok 1 tadi masalah apa? Masalah kalau kita berpikir apakah kalau dia haram, tapi kalau sedikit boleh tidak? tidak. Oke. Nah, kalau dia zatnya yang haram, mau banyak mau sedikit tetap tidak boleh karena memang zatnya yang haram. Tapi yang keempat, itu ditanyakan tadi oleh kelompok 4, dia halal tapi minum banyak, akhirnya teler juga. Udah pernah minum marjan gini 1 botol enggak dikaca. Nah, berarti haramnya di sebuah minuman yang halal itu karena berlebihan. Oke, inilah poin-poin kita berkaitan dengan minuman keras. Ada yang zatnya haram semua. Ada yang awalnya halal, tapi karena berlebihan jadi haram. Ada yang zatnya haram, tapi karena apa tadi Sa? Darurat. Dan itu untuk pengobatan, akhirnya boleh. Tapi boleh itu sebatas keperluan saja. Oh, lagi boleh ini, nggak apa-apa agak lebih. Itu juga nggak boleh. Baik, nah, karena kan apalagi kalau orang di hutan atau tentara, itu kalau dia luka, biar nggak perih lukanya kan diambil araknya itu, disiramin ke lukanya. Pernah lihat mungkin di film atau apa? Itu adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Iya, memang perih, tapi sebentar saja dia hilang. Daripada nanti darahnya terus keluar, padahal mungkin kita di hutan belantara kan. Jadi itu salah satu pengobatan boleh. Baik.
luka sana kasih parfum kok Hah? luka sana parfum kok. Oh, kalau pakai parfum mana pula orang luka dikasih parfum? Parfum itu untuk orang mau apa? Nah, baik, terakhir Ustaz sudah siapkan latihan. Ini ada LKPD, lembar kerja kita, ya. Masing-masing sudah Ustaz siapkan untuk kita kerjakan. Nggak selesai di sini, boleh nanti dilanjutkan di rumah berkaitan dengan minuman keras. Oke, saya bagikan semuanya sebelum kita nanti mengakhiri pelajaran kita. Oke, ini berapa orang? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pegang aja dulu, nggak usah dicatat dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini untuk evaluasi kita. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk kelompok 4. Baik, silakan dikerjakan latihan kita nantinya, karena waktu kita juga sudah habis. Jadi silakan nanti dikerjakan di luar jam pelajaran kita. Apanya? Iya, namanya. Baik, terakhir, karena waktu kita sudah habis, silahkan nanti dilanjutkan LKPD-nya. Soal-soal itu dijawab dengan baik, dan cari sumber yang lain juga untuk membantu jawaban kita. Dan sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup kita. Nah, untuk poin-poinnya sudah. Untuk tugas Ustadz juga sudah berikan. Silakan nanti dikerjakan saja di rumah. Dan terima kasih banyak kepada anak-anak Ustadz semuanya yang sudah ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi dalam diskusi pelajaran kita hari ini. Semoga Allah berikan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Dan akhir dari pelajaran kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la Fajazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.